Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada kakak pemateri, Kak Agustiar, kepada Bunda Zamimar, dan kepada seluruh pembina Dormitori UHAMKA, staf pengajar, serta kakak-kakak pengurus Dormitori UHAMKA, dan santriwan-santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul bersama dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari keempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang membawa rahmatan lil alamin sehingga kita bisa ada di zaman yang terang benderang hingga saat ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan rahmatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini juga kita masih bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan pengajian rutin Ramadan seri kedua manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita Kak Eka Agustiar. Materi pengajian pada pagi hari ini yaitu menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam musnahnya peradaban Atlantis dan babak baru kehidupan manusia. Nah, teman-teman semuanya, mari kita saksikan bersama dan simak bersama-sama cerita Nabi Nuh alaihissalam yang akan dibawakan oleh Kak Eka Agustiar. Kepada pemateri Kak Eka Agustiar, saya persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarril anfusina walau fadihalah. Ini kedengeran nggak? Terdengar, Kak. Oke. Terima kasih sebelumnya teman-teman dari pengurus yang selaku moderator yaitu Walidah yang sudah mempersiapkan saya sebagai pemantik ya, bukan pemateri sih istilahnya. Dan kepada pimpinan-pimpinan dari Dormitori UHAMKA yang sudah hadir, seperti di sini ada Bunda Zamimar, ada Bang Omen, dan lain sebagainya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan teman-teman dari santri dan pengurus juga yang telah hadir pada subuh pagi kali ini, yang dimana pada kali ini mungkin saya sedikit untuk mengulas lah dari cerita ataupun yang tadi sudah Walidah beritahu tentang manusia-manusia terpilih Allah Subhanahu wa taala itu kan. Pada tanggal 28 Maret ini yang mungkin bertepatan 4 Ramadan ya. Bertepatan 4 Ramadan yang dimana nanti saya akan mengulas dan sedikit yang mungkin sudah teman-teman tahu dari kisah seorang nabi yang dimana rintangan sebagai rasul pertama dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin saya akan sedikit buat nampilkan presentasi bentar. Baik. Saya screen ya. Host. Ini bisa tolong ini nggak Walidah? Apa? Saya sebagai host yang ini presentasi Eka Agustiar. Oh iya, mungkin yang jadi host boleh minta tolong. Tapi jangan yang sayanya ya yang presentasi Eka Agustiar ini. Soalnya ini saya pakai handphone yang ini mah. Host disable. Abang maaf, saya juga pakai handphone, soalnya kamera laptop saya rusak. Mungkin Dinda Niken atau Herdin bisa minta tolong. Oke, mungkin Niken Herdin pakai HP soal. Host disable. Mungkin sedikit lah sebelum saya jadiin host ya. Mungkin sebelumnya yang sudah ada materi terkait manusia-manusia pilihan Allah mungkin yaitu sebelumnya ada Nabi Adam ya teman-teman. Nah di sini saya sebagai pemateri
nanti akan membawakan bukan materi sih, mengulas kembali kisah dari seorang nabi dan serta rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang dimana Nabi Nuh ini sendiri mempunyai julukan yaitu Ulul Azmi dari 5 nabi sebelumnya, dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Ulul Azmi sendiri mungkin bisa, kalau kalian searching ataupun di Google, itu salah satu kekasih Allah. Ya. Kekasih Allah, yang dimana kalau kita melihat dari urutan 25 nabi yang kita wajib ketahui, urutan Nabi Nuh ada di urutan ketiga, yaitu setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Kok belum ya? Ini host, yang jadi host siapa ya kira-kira? Dinda Niken, Bang. Ini apa abang kirimin aja ya? Ini PPT-nya ke Niken. Iya, boleh dikirim ke aku aja, Bang. Atau nanti aku kirim ke Niken. Nah, ya udah, bentar ya. Wait. Suaranya hilang-hilang timbul. Itu udah dikirimin ke Walidah. Iya, sebentar, Bang. Udah lagi di setting sama Niken. Oke. Mungkin lanjut aja ya, nggak apa. Jadi teman-teman, dari kisah Nabi Nuh ini mungkin nanti akan banyak terkait bagaimana beliau berdakwah, lalu mukjizat dari Nabi Nuh, serta bagaimana kesabaran dan ketauladanan seorang nabi dan sebagai rasul yang pertama dalam memerangi ataupun kekufuran dari umatnya tersebut. Nah, mungkin nih presentasinya. Oke. Next aja langsung ke slide kedua nih, Ken. Ya. Sini dulu. Oke. Untuk di slide kedua ini, slide kedua benar. Nah, itu ya. Nah, Nabi Nuh sendiri, kalau dari perawi ataupun silsilah yang saya ketahui, beliau mempunyai nama yaitu Abdul Ghafur atau Yaskur. Nabi Nuh merupakan putra dari Lamik bin Mat'ah. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris, sehingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau keturunan ketiga dari Nabi Idris. Di sini silsilah di mana Nabi Nuh adalah suatu keturunan dari istilah Nabi, yaitu Nabi Idris. Setelah itu Nabi Nuh memulai perjalanan hidupnya dan menjadi nabi untuk umat-umat pada zamannya. Lanjut, nih kan. Oke. Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi utusan Allah. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Nuh diangkat sebagai rasul sekitar usia 450 tahun. Ini salah satu usia yang sangat panjang lah. Ya kan? Karena menurut beberapa sumber, diutusnya Nabi Nuh sebagai utusan Allah adalah dikarenakan sudah begitu rusaknya akhlak manusia pada kala itu, di mana kaum Nabi Nuh merupakan kaum yang sangat tercela dan menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, umat manusia waktu itu
mereka banyak penyimpangan. Ada yang menyebar berhala, ada yang meminum minuman keras, dan ada juga yang berjudi. Sehingga coba next, klik lagi. Nah, sehingga di mana dalam satu hadis menegaskan bahwasannya yang bunyinya, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah telah menamakanmu hamba yang bersyukur. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu, tidaklah engkau melihat keadaan kami. Pada zaman Nabi Nuh, banyak istilahnya diskriminasi kepada kaum-kaum yang istilahnya kurang sejahtera, teman-teman. Di mana pada saat itu orang-orang yang terpandang dan mempunyai banyak harta, mereka dikucilkan. Sementara mungkin banyak dari yang memang hamba-hamba yang istilahnya umat Nabi Nuh yang mengikuti ajaran Nabi Nuh sendiri, yaitu orang-orang yang miskin dalam artian, dan juga orang-orang yang tidak berpangkat lah. Dan dikarenakan inilah banyak umat-umat yang zolim yang istilahnya masih percaya ataupun menyembah kepada selain Allah SWT. Mungkin next. Ya, ini perawi Bukhari Muslim. Oke. Perintah pengutusan Nabi Nuh sebagai nabi tertulis pada Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuha ila qaumihi anna adi qaumaka min qabli ayyadiyanuhum adabun alim. Yang dimana dalam artian ini, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datangnya pada azab yang pedih. Di sini Allah berfirman pada surat Quran surat Nuh ayat 1, sebagaimana Nuh sudah diberikan risalah pada Allah untuk memperingati kaumnya yang zalim, yang kufur, dan juga tidak beriman kepada Allah, supaya kembali ke jalan yang benar. Dia memperingati akan adanya azab Allah yang pedih. Ya kan? Tapi di sini masih banyak umat-umat Nabi Nuh ataupun orang-orang hidup pada zaman Nabi Nuh itu tidak mempedulikan Nabi Nuh sendiri. Jadi mereka tetap saja mengolok-olok Nabi Nuh dan tidak peduli atas firman Allah yang sudah diberikan dan sudah dirisalahkan pada Nabi Nuh untuk pada umat-umat Nabi Nuh sendiri. Mungkin next. Perlawanan, nah, untuk saat ini perlawanan pada Raja Lalim, Darmasil, dan kaum kufur. Pada zaman Nabi Nuh, ada sebuah raja ataupun seorang pemimpin yang memimpin orang-orang pada masa zaman Nabi Nuh. Dia bernama Raja Darmasil. Kalau yang saya baca ataupun yang saya lihat-lihat dari beberapa sumber, di mana Raja Darmasil ini salah satu keturunan generasi keempat dari garis keturunan Nabi Adam. Di mana raja ini adalah salah satu raja yang zalim pada masa Nabi Nuh. Di mana dia memimpin orang-orang itu yang pertama untuk menyembah berhala, teman-teman. Raja ini beranggapan dan istilahnya mengimani berhala-berhala tersebut sebagai representasi ataupun jelmaan orang-orang alim ataupun orang-orang yang soleh pada masa sebelumnya.
Jadi dia membuat patung ataupun membuat berhala, yang dimana ada 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Ya'uk, Yaghut, dan Nasr. Kelima berhala ini adalah berhala-berhala yang hampir sama nama-namanya dari nama-nama orang-orang soleh terdahulu yang dijadikan sesembahan pada zamannya itu. Dan dia memerintahkan untuk semua orang-orang yang patuh pada dirinya untuk menyembah berhala tersebut. Mungkin lanjut. Nah, pada zaman Nabi Nuh, Raja Darmasil adalah salah satu raja yang memerintahkan ataupun yang pertama lah adanya khamar atau arak atau istilahnya minuman yang memabukkan. Raja Darmasil adalah seseorang yang istilahnya pembuat arak ataupun minuman yang memabukkan ini dan disajikan pada semua orang untuk meminumnya. Lalu yang ketiga, diberlakukannya berjudi pada waktu itu. Yang mana ya untuk memperkaya dirinya sendiri dan juga kerajaannya. Mungkin lanjut. Yang keempat tuh ada. Nah, dan pada zamannya ini Raja Darmasil dia dengan kekayaannya dan semua yang dia punya, dia membuat baju dari sebuah perhiasan yang berlapisin emas untuk seorang laki-laki. Yang mana yang kita tahu emas sendiri kita tidak diperbolehkan sebagai seorang laki-laki memakai emas pada perhiasan ataupun pada tubuh kita sendiri. Maka disinilah salah satu penyimpangan ataupun kekufuran dari umat-umat Nabi Nuh yang memang terlihat jelas dari kisahnya. Mungkin lanjut. Nah, lanjut slide. Oke. Peringatan Allah SWT kepada kaum Nabi Nuh. Jadi pada masa Nabi Nuh sudah berdakwah kepada umatnya dan juga memperingati semua umat-umatnya agar beriman lagi kepada Allah SWT. Kalau dari beberapa sumber yang saya ketahui, umatnya Nabi Nuh ini tidak lebih dari 70 atau 80 orangan yang beriman dan juga mengikuti Nabi Nuh untuk beriman pada Allah SWT. Selebihnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh masih menyimpang lah istilahnya gitu. Yang ada menyembah berhala yang tadi dan juga bergelimangan terkait harta dan duniawinya. Dari sinilah ada sebuah riwayat yang mengatakan ataupun berbunyi, Nabi Nuh diberikan perintah oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril serta memberikan Nabi Nuh sebagai baju kebesaran yang disebut baju mujahidin. Kemudian menelitkan sorban kemenangan serta memberi ikat pinggang yang disebut Saiful Azmi. Kemudian seraya memberi pesan kepadanya, yaitu berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Fumaiz bin Ziz bin Qabil bin Adam. Yang dimana Nabi Nuh diperintahkan untuk memerangi raja pada masanya itu dan kaum-kaumnya ataupun orang pada zamannya yang memang masih dalam pemikiran ataupun kekufuran dan sebagainya. Ini tertulis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari. Mungkin lanjut. Oke. Pembuatan mukjizat bahtera Nabi Nuh. Nah, sebelumnya Nabi Nuh sudah meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keajaiban kepada orang-orang pada masanya agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berkata lain. Dia hanya memberitahu pada Nuh, buatlah sebuah bahtera
yang besar untuk umatmu, dirimu, dan keluargamu. Dan Nabi Nuh tidak mempertanyakan harus sebagai apa gitu kan. Kenapa harus membuat bahtera gitu kan. Mungkin selanjutnya Allah memberitahu bahwasanya akan adanya azab kepada orang-orang pada masamu gitu kan. Maka kau buatlah bahtera. Kalau dari beberapa kisah yang memang ada sebelumnya gitu kan. Nabi Nuh sendiri membuat bahtera di atas gunung ataupun atas bukit yang tandus, yang dimana proses pengerjaan ataupun pembuatan bahteranya tersebut ada sekitar 40 tahunan. Di mana bahtera tersebut terbuat dari kayu pada zaman Nabi Nuh. Beberapa ada yang menyatakan bahwasanya itu kayu adalah kayu gofir, kayu had, dan kayu dan sebagainya. Kayu tersebut disusun dan menjadi bahtera, yang dimana bahteranya itu mempunyai struktural dan juga konstruksi yang sangat bagus. Kalau menurut dari perawi ataupun kisah, ini menurut Ibnu Abbas, yang dimana dia menyatakan bahwasanya bahtera Nabi Nuh ini memiliki ukuran sepanjang seluas 1.200 hasta atau sekitar 550 meter dan lebar 600 hasta atau sekitar 270 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, yakni tingkat pertama diperuntukkan khusus untuk hewan, yaitu hewan-hewan ternak dan hewan-hewan yang istilahnya selain hewan ternak juga. Lalu tingkat kedua itu ada untuk khusus Nabi Nuh dan umatnya, atau bisa dibilang untuk kalangan manusia, dan tingkat ketiga itu untuk bangsa unggas ataupun burung. Di sini serayanya Nabi Nuh dibantu dengan umat-umatnya dan juga anak-anaknya dalam membuat suatu bahtera tersebut. Dia banyak diuji oleh kaum-kaum, atau Allah memerintahkan pada Nabi Nuh untuk adanya berpasang-pasangan gitu. Dalam proses pembuatannya, disinilah letak kesabaran ataupun letak pengujian Nabi Nuh. Karena memang dalam pembuatan bahteranya tersebut dengan waktu bisa dibilang lama, sekitar 40 tahunan. Beliau sering diolok-olok ataupun sering dianggap kurang waras oleh orang-orang pada zamannya. Banyak yang beranggapan bahwasanya kenapa harus membuat suatu perahu ataupun bahtera, padahal kau buat pada bukit yang tandus dan juga gersang. Apakah ada banjir gitu kan? Jangankan banjir, hujan pun tidak ada pada waktu itu. Dimana saat seperti Nabi Nuh sedang membuat perahu, dia sering dilempari batu ataupun kapalnya sering dilempari oleh kotoran-kotoran yang istilahnya kurang baik gitu kan. Lalu pada masanya bahtera ini sudah selesai, dan janji Allah tersebut dijawab atas semua jawabannya. Mungkin next lanjut, bisa panikan ya. Nah, datangnya azab dari Allah SWT, yaitu berupa banjir dan air bah. Ini tahu. Ini lagi, oke. Ini termuat pada surat Hud sih. Pada surat Hud ayat ke-40, mungkin bisa dilihat teman-teman. Ini saya mungkin kurang lupa nulis sumber kayak itu, suratnya gitu. Dimana di situ dijelaskan bahwasanya berbunyi, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah
ditetapkan terhadapnya yang muatnya pula. Orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Jadi jelaskan ini dari surat Hud ayat 40 ini, di mana yang menaiki bahtera Nabi Nuh ini tidak banyak orangnya. Hanya orang berimanlah yang menaiki, dan hanya binatang yang istilahnya dimuatkan pada kapalnya. Pada banyak beberapa versi ya, dalam Alkitab manapun yang mana banjir ataupun air bah pada Nabi Nuh ini banyak mengatakan kalau dari Bible itu hampir seluruh muka bumi ini tertutup air. Tapi mungkin ada beberapa firman ataupun yang mengatakan hanya beberapa permukaan bumi yang dibanjiri oleh air. Karena memang pada saat zaman Nabi Nuh ini populasi manusia juga tidak sebanyak ataupun sebesar sekarang ini gitu. Hanya mungkin beberapa manusia ataupun populasi manusia yang menempati ataupun mendiami daerah-daerah tertentu saja. Dan contohnya adalah salah satunya orang-orang pada masa zaman Nabi Nuh. Dan datangnya azab ini, banjir ini bisa dibilang sangat besar gitu. Banyak perawi ataupun hadis ataupun sumber yang mengatakan bahwasanya banjir ataupun air bah ini itu dia hampir setinggi gunung ataupun bukit. Jadi bisa dibilang sangat tinggi juga gitu. Dan air yang ada ataupun air yang muncul itu bukan dari hujan ataupun dari lautan, tapi juga muncul dari permukaan bumi. Jadi hujan pun lebat dan juga munculnya juga dari permukaan bumi juga banyak gitu. Jadi hampir mungkin semua permukaan bumi itu tergenang air gitu kan, dari beberapa versi gitu kan. Mungkin next, lanjut. Next apa nih kan? Oke, pembangkangan anak dan istri. Nah, dari kisah Nabi Nuh sendiri bisa kita telah gimana dia adalah seorang nabi yang dimana mempunyai keluarga juga, dimana dia punya 4 orang anak dan mempunyai istri. Tetapi istri dan anaknya ini yaitu salah satu orang yang istilahnya tidak percaya pada Nabi Nuh. Beliau mempunyai 4 anak yang dimana diantaranya yaitu bernama Kan'an, Yafid, Sam, dan Ham. Dan anak yang membangkang pada Nabi Nuh yang itu bernama Kan'an. Yang dimana pada saat datangnya azab, ketika air bah sudah mulai meninggi, Nabi Nuh sebagai seorang ayah terus membujuk sang anak agar menaiki bahtera dan berkata, ini tersurat dari surat Al-Hud 43, yang artinya, hai anakku, naiklah ke kapal ini, agar engkau selamat dari azab Allah, dan janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang kafir. Akan tetapi Kan'an justru menganggap bahwa bencana tersebut merupakan peristiwa alam biasa. Mungkin next, ini kan, klik. Nah, lalu seraya pun Kan'an menjawab dari perkataan Nabi Nuh, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Dan dijawab pula oleh Nabi Nuh, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang. Percakapan Nabi Nuh ini dengan Kan'an tersurat dari surat Quran Hud ayat 43. Di mana di sini Allah menjanjikan pada Nabi Nuh bahwasanya keluarga dan
orang-orang yang beriman, baik dan itu percaya pada Nabi Nuh dan Allah, dia akan diselamatkan. Tapi nyatanya, istri dan juga anaknya yang bernama Kan'an ini adalah salah satu yang membangkang pada Nabi Nuh. Banyak istilahnya Nabi Nuh seraya berdoa pada saat itu untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Setiap hari Nabi Nuh berdoa. Tapi nyatanya beliau menyadari bahwasanya anak dan istrinya itu bukan termasuk dalam orang golongan yang beriman. Dan beliau pun mengikhlaskannya. Pada masa zaman Nabi Nuh sendiri, yang hidup ataupun yang hidup pada zaman Nabi Nuh, yaitu yang tersisa yang menaiki kapal Nabi Nuh sendiri, yaitu ada sekitar 80 orangan. Jadi pada waktu itu semua populasi manusia pada zaman Nabi Nuh itu hilang, kecuali yang menaiki bahtera Nabi. Mungkin next. Ini kan. Oke. Selamatnya bahtera Nabi Nuh. Banyak versi yang mengatakan bahwasanya hari di mana bumi itu tenggelam oleh lautan ataupun air ada sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan. Tapi paling banyak itu bahtera Nabi Nuh berlayar selama 150 hari. Yang dimana dari 150 hari tersebut berlayar, lalu setelah sedikit demi sedikit hari surut, bahtera Nabi Nuh terdampar di Gunung Judi. Dan banyak arkeolog ataupun penemuan-penemuan terkait bahtera Nabi Nuh yang mengaitkan ternyata Gunung Judi adalah salah satu gunung yang ada di Turki ataupun di Arab. Gitu. Lalu menurut riwayat dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan ataupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh, yakni Yafid, Sam, dan Ham, yang memiliki keturunan hingga dapat didapatkan kesimpulan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak-anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 keturunan. Nah, dari kaum Nabi Nuh yang Muslim ataupun yang mengimani ini, hanya anak-anak Nabi Nuh dan juga istilahnya keturunan dari anak Nabi Nuh ini yang hidup untuk meneruskan garis keturunan selanjutnya. Yang dimana dari beberapa tafsir, dari keturunan Yafid, ini nanti keturunan Yafid itu melahirkanlah ataupun menjadikannya keturunan yang selanjutnya menjadi raja-raja. Atau bisa dibilang bangsa Rum yang mendiami Eropa ataupun daerah-daerah Asia. Lalu banyak juga yang meyakini untuk keturunan Sam, yang dimana dari keturunan Sam nanti akan adanya bangsa Arab ataupun keturunan-keturunan yang melahirkan nabi-nabi pada dataran Timur Tengah. Dan untuk keturunan Ham, yang dimana keturunan Ham adalah keturunan istilahnya yang akan membantu ataupun memperjuangkan ajaran nabi-nabi dan membantu keberlangsungan dakwah para nabi tersebut. Atau bisa dibilang salah satu umat-umat Habiasa lah gitu kan. Itu. Jadi dari semua ini nanti keturunan-keturunan ataupun anak-anak mereka semua menyebar di seluruh negeri dan juga menjadi bangsa-bangsa yang terdiri dari beberapa macam gitu kan. Kebanyakan dari putra-putra Nabi Nuh yaitu Yafid, mereka keturunannya mempunyai
ciri khas kulit-kulit putih. Lalu untuk keturunan Sam mempunyai ciri khas kulit-kulit kemerah-merahan. Dan untuk keturunan yang Sam yaitu mempunyai ciri khas keturunan yang coklat ataupun kehitam-hitaman. Oke, next. Ini kan next. Oke, selesai. Mungkin itu sedikit pengulasan kembali gitu ya terkait kisah Nabi Nuh yang mungkin kita sendiri sudah pernah mendengar dan lain sebagainya. Saya di sini cuma hanya pemantik. Semua kebenaran hanya dari Allah. Saya mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan pada Walidah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abang yang telah memantik materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ingin sharing atau diskusi dari materi yang telah dipantik oleh Bang Eka, disilahkan. Karena dari tadi banyak banget kan kisah yang menginspirasi dari Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang raise hand tuh, Walidah. Iya, kenapa Bang? Itu ada yang raise hand. Oh iya, boleh yang raise hand langsung aja on mic ya, untuk mengajukan pertanyaan. Iya, izin bertanya ya Kak, terkait 3 turunan anak-anak Nabi Nuh tuh kira-kira ada nggak pada zaman sekarang dan siapa? Terima kasih. Ya, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya mungkin. Jadi kan memang dari ketiga anak Nabi Nuh yaitu Yafid, Sam, dan Ham. Mungkin Abang kalau keturunannya mungkin kita salah satunya untuk hal tersebut. Tapi untuk ciri-cirinya mungkin ya. Di mana untuk kan keturunan Yafid sendiri yaitu bisa dibilang sebagai bangsa Rum atau keturunan raja-raja yang dimana mempunyai fisik ataupun ciri khas pada dirinya yaitu berkulit putih dan bermata biru kalau nggak salah ya Abang lihat itu. Ya mungkin bisa disimpulkan lah kalau untuk keturunan Yafid ini adalah bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang mendiami Eropa sendiri gitu kan. Entah itu mungkin orang Prancis atau orang Spanyol lah gitu kan. Lalu untuk keturunan Sam sendiri yaitu keturunan yang akan melahirkan bangsa Arab, ya kan? Yang nantinya dia itu akan melahirkan nabi-nabi lah gitu kan, melahirkan nabi-nabi ataupun menjadi keturunan nabi. Ya salah satunya itu kan nabi dari nabi-nabi setelah Nabi Nuh mungkin lahirlah nabi-nabi dari keturunan Sam ini sendiri. Dan lahirnya bangsa Arab sebagai bangsa yang mendiami Timur Tengah. Gitu. Dan ciri khasnya ataupun identik terkait fisik gitu ya. Keturunan Sam ini biasanya dengan kulit yang coklat kemerah-merahan dan mata yang coklat. Nah, mungkin kita salah satunya kan karena Indonesia sendiri kan banyak yang mempunyai kulit yang istilahnya kecoklatan ataupun kemerah-merahan gitu kan. Nah, dan untuk keturunan yang Ham adalah keturunan yang istilahnya pejuang ataupun istilahnya pembela ajaran Nabi. Dimana kalau dari silsilahnya
ataupun ciri fisiknya gitu kan. Keturunan Ham ini mempunyai ciri khas yaitu kulit coklat dan sedikit gelap. Gitu. Kalau bisa disimpulkan ya orang-orang apikal lah gitu, ataupun orang-orang yang istilahnya yang sesuai dengan kriteria tersebut gitu kan. Mungkin itu sih Aisyah. Kalau siapanya saya kurang tahu gitu, karena pohon itunya pasti banyak gitu. Itu Aisyah. Oke, baik Bang. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Iya, mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir dari dari Bang Ruslan, dipersilakan. Bang Ruslan. Oke, baik. Terima kasih Walidah. Terima kasih juga Bang Reka. Saya tadi nyimak ya. Yang menarik dari Nabi Nuh itu pengikutnya hanya 80 gitu ya. Padahal lama dia berdakwah itu kurang lebih 9 abad gitu ya. 900 tahun. Artinya kita perlu melihat bahwa seberapa kuat kita berusaha begitu, seberapa sering kita mencoba gitu. Lagi-lagi hasil itu Allah yang urus begitu. Nah, kadang kita selalu terburu-buru gitu ya tentang hasil. Kita nggak pernah berusaha untuk menikmati proses begitu. Nah, berkenaan dengan itu Bang Reka mohon dielaborasi begitu sebagai pesan buat teman-teman, buat kita semua gitu, sebagai pendakwah, sebagai aktivis, sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, bahwa proses berdakwah itu, proses mengajak itu bagian dari hal yang harus kita nikmati begitu. Adapun hasilnya itu urusan Allah gitu. Itu otoritas Allah. Gitu. Jadi saya lebih ke menanggapi dan sekaligus minta bantuan Bang Reka ini untuk menyemangati adik-adik bahwa yang paling penting bagi kita adalah menikmati proses. Itu aja, terima kasih Walidah. Saya kembalikan. Iya, terima kasih ya Bang atas pertanyaannya. Ini bisa langsung dijawab Bang Eka. Ya, mungkin ini bukan jawab sih Walidah, tapi menanggapi dan untuk teman-teman yang ada di dormitory, baik itu santri-santri yang semester 6 ke bawah mungkin ya, dari tanggapan tadi Bang Ruslan. Dimana memang dari kisah tadi Nabi Nuh bisa dibilang lah gitu, beliau ataupun Nabi Nuh sendiri umatnya tidak banyak gitu. Dimana untuk proses pendakwahnya dia, walaupun hampir berabad-abad dari kurun waktu Nabi Nuh sendiri yang hidup, banyak yang istilahnya menjelaskan bahwasanya hampir 1000 tahun ataupun 950 tahun gitu kan untuk hidupnya, tapi yang pengikutnya itu cuma segelintir orang ataupun beberapa orang. Bahkan walaupun anak dan istrinya juga terkena azab dari Allah SWT, ya Nabi Nuh cuma bisa mengusahakan gitu hal tersebut. Dan banyak juga kesabaran ataupun nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kebaikan ataupun dari kisah Nabi Nuh ini gitu. Karena memang banyak cobaan ataupun rintangan yang dilalui gitu. Seperti halnya teman-teman yang memang masih dalam proses gitu memperjalani kehidupan ini. Terutama yang kita memang yang mempunyai latar belakang dalam segi keagamaan yaitu Islam gitu. Karena kita memang wajib gitu untuk memperjuangkan ataupun menegakkan agama Allah gitu. Dalam segi
aspek keilmuan ataupun segi aspek lainnya gitu. Dan terutama baik itu secara moral pribadi ataupun kesinambungan dengan organisasi. Karena memang kita teman-teman yang ada di Rusunawa, kita dinimba ilmu dan juga diberikan gitu kan terkait materi-materi ataupun wawasan keagamaan yang sangat bagus gitu dari pengajar-pengajar yang ada di Rusunawa gitu. Dan juga memang kalau semboyan kalau dari IMM juga kan berpastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dimana kalau memang teman-teman sendiri baik itu di Hima ataupun di IMM ya kadang gitu untuk terkait pengamalan kebaikan sendiri gitu kan. Yang dimana hal ini baik bagi kita dan juga untuk masyarakat luas gitu kan. Baik dari segi dakwah, keilmuan dan lain sebagainya. Karena memang contoh yang kemarin saya ambil dari materi Pak Dekan FKIP Pak Bang Bandarsa gitu kan, dimana hidup di dunia pengen sukses dengan ilmu gitu kan, dan hidup ingin berkah di kelak ataupun setelah mati gitu ya dengan ilmu juga gitu. Biasanya semua ini atas dasar ilmu gitu teman-teman. Jadi apapun yang kita dapatkan, baik itu dari rusun, baik itu dari perkuliahan ataupun dari organisasi gitu kan, kita pergunakan hidup ini, pergunakan ilmu itu ataupun yang kita dapat itu untuk kita serbakan luas lagi. Karena ilmu itu ataupun hal yang kita dapatkan akan menjadi amal jariah nanti ke depannya. Mungkin seperti itu yang dari saya, Walidah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bang atas tanggapannya. Mungkin kita cukupkan ya Bang, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing dan diskusi. Jadi sebelum ditutup, Abang ada kata-kata yang ingin disampaikan dulu Bang, sebagai kata-kata penutup. Oke, mungkin sedikit aja sih. Oke. Untuk teman-teman sekalian, baik itu yang memang masih dalam proses, baik itu perkuliahan dan sebagainya, dan kita bisa ambil nilai baik dari kisah Nabi Nuh sendiri gitu, terkait kesabaran dan juga kemuliaannya gitu kan. Karena memang kenapa? Salah satu perkataan dari Buya Hamka, semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Karena pergunakanlah waktu itu dan juga pergunakanlah masa itu pada sewaktu dengan yang baik. Lalu sebarkanlah kebaikan dan juga sebarkanlah manfaat bagi orang banyak. Mungkin sekian dari saya, Walidah. Udah gitu aja. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Abang yang ilmunya sangat bermanfaat, luar biasa ya, yang bisa kita sama-sama simak pada pagi hari ini mengenai kisah dari Nabi Nuh alaihi salam serta sikap Nabi Nuh alaihi salam yang di kehidupan kita sekarang. Dan terima kasih juga kepada Bunda, kakak-kakak dari Dormitori UHAMKA serta kakak-kakak pengurus dan santriwan-santriwati yang telah menghadiri pengajian rutin pada pagi hari ini. Saya Walidah Awalia selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Abang Reka. Pun orang yang zalim pada masa